I'lam ayyuhal muwaffiq li ta'ati rabbih jalla sya'nuhu anna as-sha'ima huwallazi shamat jawarihu 'anil atham. Ketahuilah, semoga Allah memberi kalian taufik untuk taat kepadanya, bahwasanya orang yang berpuasa adalah orang yang puasa juga anggota tubuhnya dari hal-hal yang berbuat dosa. Jadi puasa itu berasa juga tubuhnya dari berbuat dosa. Itulah orang yang berpuasa. Walisanuhu 'anil kadhibi wal fahsyi wa qauli zur, dan juga puasa lisannya, lidahnya dari kebohongan dan perkataan yang kotor dan perkataan yang bohong. Nah, itu dia. Wa batnuhu 'anis syarabi wa ta'ami, dan perutnya dari puasa dari minuman dan makanan. Wa farjuhu 'anil rafati, dan kemaluannya dari jima. Fa in takallama lam yatakallam bima yajrah saumahu. Jika dia bicara, dia tidak akan bicara yang akan melukai puasanya, mencederai puasanya. Wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu saumahu. Kalau dia bergerak atau melakukan sesuatu, dia tidak akan melakukan sesuatu yang mencederai atau membatalkan puasanya. Fa yakhruju kalamuhu thayyiban wa amalu sholihan. Maka yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang baik dan amal juga amal yang seharusnya puasa seperti ini, seharusnya ya. Hadza huwa shaumu masyru', ini adalah puasa yang disyariatkan. La mujarrad al-imsak 'anil ta'am wa syarab wa syahwah. Bukan hanya saja menahan dari makanan, minuman dan syahwat. Fa shaumu shaumul jawari 'anil atham. Maka puasa yang benar itu adalah puasa anggota tubuh dari maksiat, dari dosa-dosa. Wa shaumu batni 'anil ta'ami wa syarab, dan puasanya perut dari makanan dan minuman. Fakama anna ta'ama wa syarab yufsiduhu, sebagaimana makanan dan minuman merusak puasa, fahakadza al-atham taqta'u thawabuhu. Begitu juga dosa-dosa itu memotong daripada pahala-pahala orang yang berpuasa. Kalau makanan dan minuman bisa ngebatalin, mengurangi puasa dia. Tapi kalau dosa-dosa itu mengurangi pahala dia. Wa tufsidu thamaratuhu, dan juga merusak hasil dari puasa tersebut. Fa tusayyiruhu bimanzilati ma lam yasum. Maka seakan-akan dia tidak seperti orang yang berpuasa. Kalau dia tetap melakukan maksiat, melakukan kebid'ahan, ya seperti orang yang puasa. Waqad hatha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslima as-shaim ayatahalla bi makarimil akhlaq wa sholihah. Dan Nabi Muhammad SAW telah mendorong orang-orang Islam untuk yang berpuasa untuk akhlaknya itu dihiasi dengan akhlak yang mulia dan akhlak yang saleh. Wa yabta'idu 'anil fuhsyi wa tafahush, dan menjauhi diri dari hal-hal yang keji dan berbuat keji. Wal baza'ah wal fadhah, dan perkataan yang kotor dan yang jorok. Wa hadhil umur sayyi'ah wa in kana muslim ma'muran bi ibtida'id anha wa ijtinabi fi kulli ayyami fa inna nahya ashaddu athna'i ta'diyati faridatis siyam. Walaupun ini semua juga dilarang di luar bulan puasa, tapi larangan ini semakin keras ketika bulan puasa. Kata para ulama, kalau pahala bulan puasa dilipat gandakan, begitu juga dosa, double dosanya berarti. Fa yajibu al-muslim as-shaim ayabta'id an hadhil a'mal. Maka wajib bagi orang Islam menjauhi amal-amal yang tadi. Allati tajra'u saumahu, yang melukai, mencerdai puasanya. Hatta yantafi'a bisiyami, sampai dia bisa mengambil manfaat dari puasanya. Wa tahsulahu taqwa allati dzakarahullah, dan dia bisa mendapatkan ketakwaan sebagaimana firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang yang terdahulu agar kalian bertakwa dan bertauhid. Di anna siyama waslatun ila taqwa, karena puasa itu adalah wasilah menuju ketakwaan, menuju tauhid salah satunya. Idz yakufu nafsu an katsiri mimma tattali'u ilaihi minal ma'asi. Kenapa? Karena puasa ini mencegah jiwa dari kebanyakan apa-apa yang terjadi dari maksiat. Karena orang yang puasa itu lemas, nggak bisa berbuat yang berkaitan dengan syahwat, benar nggak? Makanya kata Nabi Muhammad SAW, as-shaumu junnatun, puasa adalah benteng. Kenapa? Kata para ulama, pertama badannya lemas, nggak bisa buat maksiat. Kedua, karena setan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui jalur apa? Darah.
Jadi kalau pengen dipersempit dengan dua hal, pertama dengan puasa, kedua dengan bekam. Gitu. Jadi kalau orang berpuasa mempersempit masuknya setan ke dalam tubuh. Makanya lemah sebenarnya. Makanya orang yang puasa tuh susah marah, susah syahwat kayak. Karena setan di situ kan marah sama syahwat. Nah itu kalau kita nggak kuat puasa, ngapain? Bekam. Bekam juga mempersempit jalannya setan termasuk ini juga untuk orang yang kesurupan ya. Juga puasa, kalau nggak kuat puasa bekam. Kalau lagi puasa boleh nggak dibekam? Boleh bekam. Boleh bekam kalau lagi puasa. Tapi afdolnya di luar puasa. Gitu. Jadi kalau kita mau orang yang sedang kesurupan atau kemasukan jin ya, suruh dia puasa, kalau enggak suruh dia bekam. Karena setan masuknya melalui aliran darah. Dia bisa menguasai akal dia menutupnya sehingga dia jadi kesurupan. Ya, terutama ketika dia lagi marah, tertawa dan menguap. Ya, makanya kalau menguap apa? Tutup. Kalau sedih jangan sedih banget. Kalau ketawa juga jangan sampai terbuka. Kalau marah jangan marah. Makanya kata Nabi apa? La taqtu. Karena ketika marah setan apa? Masuk. Gitu ya. Masuknya lewat mana? Kan kita kan terbuka. Manusia itu terbuka dari mulai kuping, mulut, hidung, semua lubang bisa masuk dia. Kalau darahnya terbuka, berarti dia lebih leluasa. Kalau puasa nggak bisa, mempersempit. Makanya banyak puasa ya yang sesuai sunnah aja. Kalau nggak kuat puasa bekam. Kalau makanya puasa, terutama lagi marah, tuh setan lagi jalannya masuk setan tuh lagi marah. Itu pasti dikuasai sama setan. Ya. Karena orang marah itu pasti melakukan hal-hal yang apa? Yang di luar kemampuan dia. Nggak berpikir lagi. Kalau setan tuh katanya rumahnya di kuku-kuku. Dia bisa masuk nggak? Bisa masuk melalui kuku, melalui hidung, semuanya. Yang pertama menjaganya melalui puasa, kedua melalui zikir pagi pasti bisa masuk setan. Yang lebih parah kalau dia dikuasai setan, biasanya setan bisa menguasai seorang lagi ketika ikhlas, ketika akalnya tertutup. Itu ketika marah. Ini kata Nabi lah, bisa ngebunuh orang, benar nggak? Kalau lagi marah, ngebunuh juga karena apa sih? Hilaf, harap ya. Dibunuh harus semuanya. Bisa ngebunuh keluarganya sendiri ya. Kalau marah semuanya bisa, karena masuk ke sini kan, tutup semuanya. Makanya kata para ulama jangan marah. Kalau marah, kalau lagi berdiri duduk diam, tahan. Jangan marah. Itu ya. Kata Nabi asomu junnah, puasa adalah benteng. Kalau sabakoan bayanna zalika fi babi fadlisiyam. Dan sudah diterangkan masalah ini ketika masalah keutamaan puasa. Wa haka akhi al-muslim hadhihi al-afal al-qabiha allati la budda an ta'rifaha litunkiroha wa la taqau fihi wa taqau fiha walillahi darul qaim. Dan di sini atau di kitab ini akan dijelaskan kepada saudara-saudara orang Islam tentang perbuatan-perbuatan yang terlarang tadi, perbuatan-perbuatan yang jelek yang harus ditinggalkan, yang harus kita mengetahuinya agar kita mengingkarinya dan tidak terjatuh di dalamnya. Seperti kata syair, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Saya mengetahui keburukan bukan untuk menjadi buruk, tapi untuk menjaga diri dari keburukan. Wa man lam ya'rif al-khaira minasyarri yaqau fihi. Barang siapa yang tidak tahu yang baik dari yang buruk, maka akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Yang pertama apa yang harus dihindari? Wajib. Pertama adalah qauluz zur, berkata bohong atau dusta ya. Jadi dalilnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sama, yang bersama. Kata Nabi SAW, malam yada qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillahi azza wa jalla hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amal yang dusta, maka Allah tidak membutuhkan kepada puasanya dari puasa makanannya dan minum. Nggak butuh ya. Jadi kalau sama aja seperti orang yang puasa. Itu hadisnya sahih dengan oleh Muslim. Imam Muslim. Yang kedua adalah al-lagwu wa rafath. Al-lagwu perkataan yang sia-sia dan rafath perkataan yang kotor, jorok ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dalilnya qala sallallahu alaihi wasallam laisa siyamu minal akli wasyarab. Bukanlah puasa itu dari makanan dan minuman saja. Innamas siyamu minal lagwi wa rafath.
Hanya saja puasa itu dari perkataan yang sia-sia dan juga perkataan yang kotor, yang jorok. Fa in sabbaka ahadun, jika ada seseorang mencela kamu, menghina kamu, meledek kamu, au jahila alaika, atau menganggap kamu bodoh dan menggoblok-goblokkan kamu gitu ya, fakul, maka katakanlah kepada dia, kepada orang tadi yang menghardik kamu, inni shaim, saya sedang puasa. Inni shaim, saya sedang puasa. Jadi orang puasa tuh nggak boleh marah, nggak boleh mengutarakan perkataan yang kotor, jorok, kasar, nggak boleh. Hadis-hadis sahih dari oleh Ibnu Khuzaimah. Lihada ja'al wa'id asyadid minan Nabi SAW miman yaf'alu hadhil masawi. Oleh sebab itu datang ancaman yang sangat keras dari Nabi Muhammad SAW bagi siapa saja yang melakukan perbuatan ini, yaitu perkataan yang bohong, yang tercela, yang rusak, yang kasar, yang keras. Faqala shadiqul masduq, maka berkata Nabi Muhammad SAW, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang Nabi tidak berbicara kecuali dari Al-Qur'an, yang bukan berbicara dari hawa nafsunya. Kata Nabi Muhammad SAW, rubba sha'imin, betapa banyak orang yang puasa, hadzuhu minas siyam, hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash, dia puasanya cuma mencegah dari lapar dan dahaga sah. Jadi betapa banyak orang puasanya cuma lapar dan dahaga, itu doang. Riwayatnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kenapa? Karena dia ya seperti orang yang puasa, dia berkata kotor, berkata kasar, meledek ya. Wasabahu dzalika anaman yaf'alu dzalika lam yakif haqiqatas siyam. Kenapa seperti itu? Karena orang yang melakukan hal ini lam yafqahu haqiqatas siyam. Karena dia tidak paham hakikat puasa. Allati amarana Allahu biha, yang Allah perintahkan untuk melakukannya. Fayu'aqibuhu Allahu ala dzalika bihirmanihi minal ajri wa thawabi. Maka Allah hukum dia dengan mengharamkan pahala dan ganjaran dari puasanya. Jadi puasanya nggak ada artinya. Nauzubillah min dzalik. Min ajli dzalika faraqa ahlul ilmi min salafina shalih baina an yakuna nahyu li ma'nan yahtassu bil ibadah fayubtiluhu wa baina an la yakun mukhtassan biha fala yubtiluha. Oleh sebab itu para ulama dan juga ahli ilmu dari salafun shalih yang terdahulu bayyana menjelaskan bahwasanya ada larangan yang mempunyai makna ibadah sehingga bisa membatalkan puasa. Itu yang pertama. Ada yang kedua, bahwasanya ada yang khusus dengan larangan itu saja tapi tidak membatalkan puasa. Jadi larangan itu ada dua, ada yang berkaitan dengan ibadah langsung secara zahir dan ada secara maknawi. Ini tadi kalau yang maknawi misalnya dia berkata kotor, tapi dia puasanya nggak batal, tapi rusak pahalanya jadi rusak. Puasanya tetap sah, gitu ya. Cuma sama ada nilainya ada tapi berkurang. Sama seperti orang yang sholat tapi nyolong, benar? Ya sholatnya sah kalau sesuai rukun sama syaratnya. Tapi di sini fayum piruha. Iya, kalau yang berkaitan dengan ibadah, misalkan dia makan minum, berarti batal itu mah. Yang kedua itu bayan gitu kan. Hah? Itu yang jelas. Yang jelas. Wa bayyana alla yakun mukhtassan biha. Dan juga ada larangan yang tidak khusus untuk ibadah. Artinya secara maknawi. Ya itu tadi, puasa tapi nyolong, puasa tapi marah-marah, puasa tapi berkata kasar, ya sama dengan orang yang sholat. Banyak orang sholat nyolong, mana nggak? Orang sholat korupsi, ya nggak batal puasa sholatnya. Kalau sholatnya batal ya kentut. Nah itu larangan berkaitan dengan ibadah, tapi zohirnya gitu ya. Ada larangan berkaitan dengan maknanya. Ya itu iya, dia berdosa mengurangi pahala puasa dan sholatnya. Gitu. Itulah bedanya Khawarij sama Ahlus Sunnah. Kalau Khawarij mengatakan enggak, batal semuanya, percuma dia sholat, percuma dia apa? Enggak, tetap ada pahalanya tapi kurang. Gitu ya, tapi kurang. Selama akidahnya benar. Jadi kalau ada orang puasa tapi masih menghardik, marah-marah ya, nipu lagi ya, nyolong lagi plus, benar nggak? Ya udah, itu mah puasanya pahalanya yang berkurang. Tapi kalau dia puasa dari pagi terbitnya fajar sampai tenggelamnya, ya udah sah. Nggak makan, nggak minum, nggak jima ya sah. Gitu.
nggak harus kodok, ya nggak harus dia bayar fidyah atau kodok, nggak harus. Nah ini masalah jima ini Ustaz. Nah, Jadi kalau udah jima, tapi kita belum mandi junub, tapi sahur dulu boleh nggak? boleh, nggak ada masalah. Makan sahur baru udah subuh baru mandi. Iya, karena sebelum subuh harus sebelum subuh mandi. sahur itu syaratnya bukan suci, bukan ya. Iya. Nah ini maksudnya mandi Puasanya. Ininya puasanya itu udah subuh baru mandi, mau mandi gimana? Atau sebelum subuh mandinya gimana? Ya, pokoknya pas mau sholat aja, gitu. Walaupun udah subuh. Ya, kan syarat puasa bukan suci juga, bukan suci pak ya. Sholat yang suci. Iya, sholat aja. Kalau mau sholat baru mandi nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak masalah gitu. Itu ya. Nah sekarang yang bab 12. Jadi itu aja ya. Jadi larangan yang bersifat maknawi itu yang harus diperhatikan. Sekarang yang bab 12, ma yubahu lis-shaim fi'luhu. Apa-apa yang dibolehkan orang yang berpuasa untuk melakukannya. Nah ini boleh ya. La yashukku abdun faquha al-kitab wa sunnah anna Allah yuridu bi ibadihi al-yusra wa la yuridu bihim al-usra. Tidak diragukan lagi bahwasanya hamba yang taat, yang paham Al-Qur'an dan sunnah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada para hambanya kemudahan, tidak menginginkan kesusahan. Maka Allah faqad abaha asyari al-hakim lis-shaim umuran. Maka Allah membolehkan kepada hamba-hambanya berpuasa perkara-perkara yang banyak. Wa rafa'a anhu al-haraj, dan Allah mengangkat kesulitan idza fa'alaha, jika dia melakukannya. Wa ilaikumuha biadilatiha, dan ini adalah perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh yang berpuasa. Pertama adalah as-shaim yusbihu junuban. Orang puasa pada waktu subuh dia dalam keadaan junub, boleh ya, nggak masalah. Langsung ya Allah. Iya, ini benar. Ini dari masjid ya? Bedanya sama sempur begini. Ini ngambil dari masjid ya? Ya, dari masjid. Tinggal Saya makannya lihat nih apa nih? nyebrang. Mau makan apaan? Kalau makan tadi saya pengumuman. Mau Silakan makan. Pak, ke masjid kan yang gitu maju. Iya, jadi gitu pak ya. Pak, basah Pak, itu Pak. Jadi kalau kita lagi puasa terus pada masuk subuh fajar sodik pak ya, dalam keadaan junub itu nggak apa-apa, boleh. Boleh. Dalilnya adalah karena man fi'lihi sallallahu alaihi wasallam an yudrikul fajr wa huwa junub min ahlihi fa yaktasilu ba'dal fajri wa yasumu. Nah, ini. Adalah sallallahu alaihi wasallam pernah waktu itu setelah sampai waktu fajar sodik, fajar subuh, dia dalam keadaan junub. Nabi Muhammad pak ya. Maka Nabi mandi setelah fajar, setelah waktu fajar, kemudian puasa. Bukan mandi dulu baru sahur, enggak. Setelah masuk fajar, mandi baru puasa. Juga Kalau mandi dulu sarapan namanya kan udah dekat subuh. iya, dan juga hadisnya dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutikul fajra wa huwa junub. Nabi telah masuk waktu subuh, dia dalam keadaan junub min ahlihi, dari istrinya. Tsumma yaktasilu, kemudian mandi dan puasa. Jadi nggak masalah. Ya, nggak masalah. Dia sahur dalam keadaan junub atau puasa dalam keadaan junub. Yang penting dia kalau mau sholat dia bersuci. Ini pengajian min ahli di sini apa ya? Dari keluarganya, dari istrinya maksudnya. Oh, jadi Jima sama istrinya. Jima, Ya, ini. benar. Apa tanya mau makan apa Pak Sony? Apa aja yang mahal? Kalau murah mah sempur banyak. Di sini kan ini sebetulnya pura-pura ngaji mah, justru pura-pura. Namanya baitul makan. Baitul makan. Gitu pak ya. Terus yang kedua apa yang diperbolehkan? Siwak. Memakai siwak untuk yang puasa atau gosok gigi boleh ya. Itu seperti dalilnya adalah kalau SAW laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Indah kuli mah. Iya, jadi kata Nabi, kalau tidak memberatkan untuk umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap berwudu. Walaupun ini puasa yang Ya, berat. berarti tidak dikecualikan sama Nabi, nggak ada pengecualian. Wudu dalam pada sapu juga boleh. Nah, ini masalahnya pakai odol. Sama, boleh. Kenapa? Karena Aisyah waktu itu dibolehkan mencicipi apa? Makanan. Kan odol seperti itu ya. Benar ya? Asal jangan ditelan. Manis nggak tiap botol manis nggak? Bedanya aku ada dua teh kotak sama teh bawang juga. Kalau itu cuma dua. Ini lebih banyak gitu. Ini pasti habis teh. Teh botolnya habis nih. Iya. Kotak. Gitu Pak ya. Nah, terus selanjutnya
Falam yakhusu Rasul sha'im min ghairihi. Rasul tidak mengkhususkan dari hadis tadi orang yang berpuasa. Berarti ketika berpuasa pun fa fi hadza dilalatun ala anna siwak li sha'im wa li ghairihi inda kulli wudu wa kulli shalah. Dan di sini adalah dalil yang qat'i bahwasanya siwak ini untuk yang berpuasa dan untuk yang tidak berpuasa. Pada setiap berwudu dan pada setiap sholat. Maka dzalika huwa iya, itu enggak masalah apa ya. Mau pakai sikat gigi juga. Maka dzalika huwa amun fi kulli awqat. Dan juga masalah ini adalah umum untuk setiap waktu. Qabla zawal au ba'dahu. Setelah zawal, setelah zuhur atau sebelum zuhur. Wallahu a'lam. Jadi itu yang benar Pak ya, boleh bersikat gigi. Karena gini Ustaz, mohon maaf kalau Mekah saya cobain siwak itu benar-benar rasa ada asam, keset itu ada rasanya. Gak apa-apa, kalau cuma dirasa gak apa-apa. Kalau yang dari Empang kan nggak ada rasanya. Saya waktu siwaknya tuh. Ya, itu takutnya bukan siwak itu Pak ya. Gak apa itu. Kalau dari Arab dikasih itu betul-betul ada rasanya Ustaz. Ada keset-kesetnya manisnya, ada ini ada rasanya. Iya benar. Kemudian digigit ada yang masuk juga pasti ada rasa. Tapi nggak batal rasanya. Gak batal. Kalau dari Empang rasanya apa, Ustaz? Tawar. Empang palsu ya. Iya, itu akar dikali. Iya. Nah, itu juga sama gitu, cuma kayak kering kayak apa digigit. Itu diiniin tuh kurang. Kalau di sana tuh masih hijau. Bagus itu. Kalau di Arab tuh masih hijau Pak. Emang aslinya hijau. Digigit tuh masih ada kulitnya, masih enak banget. Masih bagus ya, segar ya. Iya, jadi nggak batalin Ustaz ya. Terus yang ketiga, al-matmadah wal istinsyaq. Kumur-kumur dan menghisap air ya, untuk membersihkan hidung ya. Itu nggak batal, boleh. Kenapa? Li'anna Rasulullah SAW karena yatamatmat wa istansyiq qabla wa huwa shaim. Karena Nabi berkumur dan juga menghisap air ketika berwudu padahal dalam keadaan dia puasa. Lakinnahu mana shaim minal mubalagha fihima. Tetapi Nabi melarang dari berlebihan dalam menghisap tadi ya, dan kemudian supaya nggak ketelan. Nabi bersabda, wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaimah. Dan berlebihanlah dalam menghisap air tadi Pak ya, kecuali dalam keadaan puasa kata Nabi. Hadisnya sahih dari Imam Tirmidzi. Ya. Terus yang keempat, al mubasyarah wal qublah li shaim. Memegang istri dan mencium. Boleh Pak ini ya, boleh. Meraba-raba terus menciumnya boleh ya, nggak boleh jima. Bukan, nah ini ya teman-teman tuh ini termasuk ya di keluarga juga saya ditanya anak yang namanya mencium itu kan ada pipi, ada mencium kayak kalau kita ciuman nafsu kan pakai bibir tuh, cuma yang orang pacaran kayak gitu. Itu gimana kalau cuma bibir itu? Iya itu yang dimaksud itu. Gimana sih? Sama istri boleh ciuman. Langsung. Jadi cuman kalau apa sikat gigi kan masih wangi nggak ciuman boleh. Tapi kalau sengaja ciuman itu niatnya memang mau ciuman nafsu. Yang penting nggak masuk apa itu aja ya. Nggak jima itu aja. Tapi kalau di hadis mohon maaf di hadis Muslim kalau saya baca itu karena sungguhnya Rasul itu bisa menjaga ada Iya, walaupun ada hadis itu kata para ulama itu hukum berlaku umum Pak ya, berlaku. kita mengacak tetap Rasul kan mengacak mungkin ya. Umum hadis apa ya? Sebulan kan karena ada di akhir hadis itu bilang sesungguhnya Rasul dapat karena Aisyah bilang karena sesungguhnya dia itu dapat menjaga. Iya. Ya itu menjaga. Itu keterangan dari Aisyah, tapi mengatakan dari Nabi Pak ya. Jadi tetap kata para ulama hadisnya berlaku. Jadi intinya Ustaz nggak boleh dimasukin. Iya, itu itu aja. jima itu aja. Intinya itu aja. Makin ringan buat dia. Intinya nggak jima Pak ya. Pokoknya selain jima boleh ya. Mau dipegang, mau diapain boleh. Boleh. Itu berlaku untuk istri aja ya? Iya tuh, sama istri aja. Kalau nggak selain istri haram ya. Sama anak Ustaz? Nah, sama anak maksudnya gimana? Ya kan biasa suka minta dicium. Oh nggak apa-apa itu sih, nggak syahwat ya. Apalagi sama anak nggak ada nafsu. Iya, syahwat ya. Nah, Itu ya. Kalau gitu. istri. Pokoknya selama tidak jima nggak apa-apa. Dalilnya nih Mas, sahabatan Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW yaqabbilu, adalah Nabi SAW dulu mencium, bahwa shaim dan dia dalam keadaan puasa. Wa yubashir dan dia memegang-megang apa ya? Istrinya. Bahwa shaim dan dia dalam puasa, walakinahu kana amlakukum liirbihi. Akan tetapi dia yang lebih kuat atau dapat menahan syahwat. Nah ini maksudnya walakinahu ini ya. Ya tapi ini bukan pengecualian Pak ya. Nah, memang ada yang mengatakan selanjutnya ulama wa yukrahu dzalika li syabab duna syekh. Dan itu dibenci untuk para pemuda
kecuali yang udah tua. Nah takutnya kalau pemuda itu langsung Pak ya, nggak kuat. Gitu ya. Karena tadi ada laki tahu karena berapa? Iya, tapi tetap nggak batal Pak ya. Selama itu nggak jima nggak Pak? Nggak batal. Selama nggak jima nggak batal. Nah jima tapi keluar gimana Ustaz? Ya nggak batal karena kan bukan karena jima itu ya. Nafsu udah gitu keluar juga yang mani ini gimana? Ya walaupun selama dia nggak masuk itu nggak batal. Akhirnya apa tuh Ustaz kalau Keluar tapi tetap batal mesti junub berarti kan itu keluar air basah. Iya nggak batal Pak. Selama itu nggak masuk Pak ya bukan Tapi jima. merusak puasa tapi dikaitkan dengan tadi. Iya, memang merusak puasa, pahalanya. Seharusnya menjauh itu, tapi nggak batal. Oke, saya mau nanya itu tadi dikaitkan dengan yang tadi. Iya, tadi nggak batal. Jadi dia megang-megang nyium boleh Pak ya, selama tidak jima. Nggak, ini Johan nggak dengar ini. Gitu ya. Buat saya Juga dalil yang kedua, apa tuh? Masya Allah. gorengan. Ini apa kayangan udah? Oh, Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Boleh dibawa pulang Pak. Terus selanjutnya yang dalil kedua, apa kotoa? Kalau dilihat nggak batal, itu kalau dimakan batal. Kotoa Abdullah bin Amr bin As, qala kunna inda Nabi SAW, faja'a syabun. Kami dulu di sisi Nabi, maka datanglah seorang pemuda. Faqala Rasulullah, wahai Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim. Apakah saya mencium istri saya dalam keadaan puasa? Nabi bersabda, la. Faja'a syekhun, maka datang seorang kakek-kakek. Faqala, maka berkata, uqabbilu wa ana shaim. Saya mencium istri saya sedang saya puasa. Nabi berkata, iya na'am. Fanazara ba'duna ila ba'din. Maka sahabat itu pada bingung melihat kepada yang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna syekhu yamliku nafsahu. Sebenarnya orang yang sudah tua bisa mencegah atau menahan nafsu. Tapi larangannya sifatnya karohah berarti Pak ya. Apa itu kalau hal? Makruh aja, nggak haram. Karena tadi takutnya kalau pemuda itu langsung ya, langsung nggak kuat ya, langsung jima gitu ya. Aduh nih, kita jadi pengen ngaji lagi di sini. Jadi kesimpulannya untuk yang pemuda itu makruh, tapi untuk yang udah tua mubah. Ya. Tapi intinya tidak membatalkan apa? Selama tidak jima. Udah mau buka ini? Belum ya? Nah sekarang tahlilud dam, cuci darah, wadahul ibr dan suntikan. Yang tidak dimaksudkan ada untuk memasukkan gizi. Nah ini dia vitamin Pak ya. Fa innahu laisa minal mufattirat. Maka cuci darah dan suntikan yang bukan maksudnya memasukkan gizi, laisa minal mufattirat. Bukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya ini udah dibahas halaman 72. Nanti halaman 72. Terus yang keenam al-hijamah, bekam. Bekam boleh Pak ya puasa. Karena min jumlatil mufattirat summa nusikhat. Dulu bekam itu termasuk hal yang membatalkan, kemudian dihapus, dimansuh dengan hadis Nabi. Sahabat Nabi SAW fi'luha wa huwa shaim. Nabi melakukannya dalam keadaan dia puasa di bekam. Lama warada an Ibnu Abbas, sebagaimana ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi SAW ihtajama wa shaim. Bahwasanya Nabi berbekam dalam keadaan berpuasa. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, terus yang ketujuh, yang boleh adalah zauqut ta'am, merasakan maka mencicipi makanan ya. Iya boleh ini Pak ya. Wa hadza muqayyadun bi adami dukhulihi al-halqa. Tapi ini semua tergantung dan terkait jangan sampai makanannya itu masuk ke dalam tenggorokan, itu yang penting. Lima warada Ibnu Abbas, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la ba'sa an yazuqa nahla al-khalla aw syai'a ma lam yadkhulu khalqahu wa huwa sha'im. Tidak mengapa, kata Ibnu Abbas, untuk mencicipi kuah atau yang sejenisnya ma lam yadkhulu khalqahu, selama tidak masuk ke dalam tenggorokannya, sedangkan dia kuah. Ini boleh nggak Mas? Nah, terus yang selanjutnya yang ke-8 al-kuhlu wal kitratu wa nahwihima mimma yadkhulul ain. Berkahul itu memasukkan sesuatu ke dalam mata, Pak ya. Wal qatrah, meneteskan sesuatu ke dalam mata untuk membersihkan atau obat. Wa nahwihima atau yang sejenisnya mimma yadkhulul ain, sebagaimana yang bisa masuk ke dalam mata. Hadil umur la tufattir,
maka semuanya tidak membatalkan puasa. Sawa'un wajada ta'mahu fi khalqihi am lam yajidhu. Meskipun dia merasakan rasanya di tenggorokan, dia nanti install di mata nih, tapi nggak batal, kan? Lam aulam yajidhu. Wa hadza ma raja'a Syekhul Islam fi Risalatin Nafiyah, sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya Haqiqatus Shiyam. Wa tilmidhu Ibnu Qayyim dan juga muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Wa qala Imam Bukhari, berkata Imam Bukhari fi Sahih dalam sahihnya, walam yara Anas wal Hasan wa Ibrahim bil kuhli li shaim ba'san. Jadi sahabat Anas dan juga Hasan dan Ibrahim tidak mengatakan tidak apa-apa untuk melakukan kuhul atau meneteskan mata bagi orang yang sedang berpuasa, enggak batal. Ya. Terus selanjutnya yang ke-9, sobbul ma'i al-barid ala ra'si wal iktisal. Menuangkan air ke kepala, menuangkan air yang dingin ke kepala dan juga mandi atau berendam sekalipun. Berkata Imam Bukhari, babul iktisal shaim. Bab mandinya orang yang berpuasa. Wa yalla Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma thawban fa'alqahu alaihi wa huwa shaim. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia membuka bajunya dan juga wa fa'alqahu alaihi wa huwa shaim, dan kemudian memasukkan kepalanya dalam air. Berarti boleh Pak ya? Wa dakhala Sya'bi al-hammam wa huwa shaim. Dan Imam Sya'bi, Imam Tabi'i masuk ke dalam kamar mandi, yaitu mandi. Wa huwa shaim, dalam keadaan puasa. Boleh. Wa qala Hasan la ba'sa bil madmadah wa tabarrud lis-shaim. Tidak mengapa berkumur-kumur dan mendinginkan badan untuk puasa bagi orang yang puasa. Ima dengan mandi atau berendam atau menumpahkan air ke dalam kepala, diguyur atau gimana, boleh. Wa kana sallallahu yasubbul ma'a ala ra'sihi. Dan dulu Nabi Muhammad SAW mengguyurkan air ke kepalanya. Wa huwa shaim. Dan dia dalam keadaan puasa, minal atasi au minal har. Karena itu bisa meringankan haus dan juga meringankan panas. Jadi kalau kita lagi panas, kepala kita guyur aja nggak apa-apa ya. Jadi boleh. Boleh masukin ke dalam air, boleh. Hati tujuannya juga karena itu gua nih kehausan. Iya nggak apa-apa, itu meringankan rasa haus dan dahaga. Kayaknya gerahnya lemas awal. Boleh berendam juga boleh, Pak ya. Bahkan ada riwayat mengatakan Nabi berendam di bak. Jadi boleh, berenang juga boleh. Yang sifatnya mendinginkan badan untuk mengurangi rasa sakit dari haus sama lapar, boleh. Terus selanjutnya nah ini penting Pak ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan bukan kesusahan. Nah ini ada rukhsah bagi yang musafir. Pertama bagi ke siapa? Ada rukhsah ini pertama al-musafir, orang yang berpergi. Waradat ahaditsun shahihun fiha tahhirul musafir bis-shawm wa la nansa an hadhihi rahmah al-ilahiyyah dzukirat fi athna'il kitab al-majid. Jadi telah ada hadis-hadis yang sahih yang di situ boleh bagi orang yang musafir untuk memilih untuk berpuasa atau tidak. Dan kita tidak melupakan bahwasanya ini semua adalah rahmat dari Allah. Diberikannya kemudahan dan keringanan bagi orang yang musafir yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Faqala Rahman Rahim, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia boleh menggantinya di hari-hari yang lain. Allah menginginkan yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan. Wala yuridu bikumul, tidak menginginkan kesulitan. Surah Al-Baqarah 165. Sa'ala Hamzah ibnu Umar ibnu Amr al-Aslami Rasulullah SAW asumu fi safar. Jadi ada sahabat namanya Hamzah bertanya kepada Rasulullah, apakah saya puasa ketika safar? Wa kana katsira siyam, dan adalah dia orang yang paling banyak puasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Puasa kalau kamu kuat, kalau kamu mau, buka kalau kamu mau, terserah. Tapi ini pilihan Pak ya. Tapi yang lebih baik adalah mengambil rukhsah dari Allah. Afdoliyatnya tetap buka. Buka ya. Tapi kalau dia kuat nggak apa-apa. Tapi ya tetap harus diganti. Dan yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik dia berkata, safartu ma'a Rasulillah SAW. Saya bersafar bersama Rasulullah SAW. Fi Ramadan, dalam bulan Ramadan.
falam ya'bas shaim ala muftir walam muftir ala shaim. Maka orang yang berbuka tidak mencela terhadap orang yang puasa. Tapi tetap kita mengambil hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa hadza hadis tufidu at-takhir wa la tafdil. Dan hadis-hadis ini menunjukkan bolehnya memilih, bukan yang lebih baik, bukan. Jadinya memilih boleh, tapi tetap yang lebih baik tetap berbuka. Memang di sini tidak menunjukkan mana yang lebih baik. Tapi ada hadis-hadis lain yang mengatakan lebih baik berbuka. Walakin mungkin istidlal li tafdil iftar. Tapi ada dalil lain yang mengutamakan berbuka kepada orang yang berpuasa untuk berbuka ketika safar. Bila ada si amah seperti hadis-hadis yang umum, seperti hadis perkataan Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah mencintai untuk digunakan dan dilakukan rukhsah-rukhsahnya. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Sebagaimana Allah membenci untuk dilakukan maksiat kepadanya. Jadi tetap kita buka itu lebih afdal. Berarti berbuka lebih afdal daripada puasa. Wa fi riwayat dan riwayat lain, kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sebagaimana Allah mencintai didatangkan apa-apa yang wajib dilakukan. Lakin yumkinu takidu zalika biman laisa alaihi harajun fil qissah wal ada. Tetapi mungkin juga ditaklikan atau dilakukan atau dikaitkan dengan orang yang tidak ada kesulitan dalam melaksanakan qada atau melaksanakan puasa itu sendiri. Likaila ta'awwada alaihi rukhsatu bi khilafil maqsud. Agar rukhsah ini tidak kembali kepada tujuan dari puasa. Ya kalau dia puasa jangan safar apa ya? Udah tau puasa safar lagi, benar nggak? Udah aja. Ya sekali-kali aja, ya masa tugas tiap hari ya. Kecuali itu tadi apa namanya? Kecuali ini kalau ada kayak tugasnya apa namanya itu kan? Dinas. Apa namanya sih ibaratnya? Boleh begini kena uzur ya kecuali ya, ada uzur. memang boleh dalam saat itu boleh. Tapi kan maksudnya puasa itu kan tetap masa sih dalam setahun dia nggak puasa gitu kan, benar nggak? Ya harus dia korbankan sesuatu, benar nggak? Masa sebulan penuh dia nggak puasa, gitu. Itu ya. Saya ke Jakarta safar ya. Safar Pak ya, makanya harus dikurangi Pak ya. Iya, belum puasa ini aja, ya. Makanya kerja-kerja tuh keluar aja. Kerja di Bogor aja Pak ya, jauh-jauh. Dari wali kota. Masa setahun masa dia ngambil rukhsah sebulan penuh ya untuk nggak puasa. Tapi tetap kalaupun dia lakukan itu nggak apa-apa. Tapi dia harus apa? Harus qada. Masa banyak orang yang berat apa? Qadanya gitu. Itu udah ambil rukhsah harus qada berarti. Gitu. Memang ada yang mendapat kalau nggak kuat qada dia boleh bayar apa? Fidyah. Ya kalau dia nggak kuat dua-duanya gitu. Itu Pak yang jadi masalah istighfar berarti ya gitu. Waqad dzalika tawdihan la ba'sa bihi. La labsa fihi, dan Nabi telah menjelaskannya dengan penjelasan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Mawarada an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, seperti yang dikatakan oleh Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, wa kanu yarawna annahu man wajada quwwatan fasoma fahasan. Maka para sahabat melihat bahwasannya barang siapa yang kuat maka dia berpuasa dalam safar, maka itu baik, gitu kan? Wa man wajada dha'fan fa aftara fahasan. Maka barang siapa yang melihat dirinya lemah, kalau dia safar maka dia berbuka, maka itu juga baik. Jadi lihat kemampuan dirinya Pak ya. Kalau memang dia nggak kuat ya jangan dipaksa, ya. Kalau kuat nggak apa-apa. Wah, iya, hadisnya riwayat tadi sahih dari Imam Tirmidzi. Walam akhal aiman arsyadakallah ila sabil huda wa taqwa wa razaqaka fiqhi fid din anna sawma fi safari idza kana yashukku 'alal 'abdi falaysa minal birri albattah. Maka ketahuilah saudaraku seiman, semoga Allah memberi kalian petunjuk ke jalan yang lurus dan ketakwaan dan memberikan kalian rezeki dalam memahami agama, bahwasanya berpuasa dalam safar jika itu memberatkan kepada seorang hamba maka bukan kebaikan sama sekali. Kalau dia berpuasa, karena safar itu berat. Kalau dia puasa itu bukan kebaikan. Bal fitru aula, bahkan berbuka lebih utama. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai Allah. Karena kata Nabi as-safaru azab. Safar adalah
Safar kita tuh mina azab. Safar adalah sebagian dari azab. Gitu ya. Jadi kalau kita safar ke Jawa, ke Sumatera apa ya, itu azab berat Pak ya. Kayak rumahnya saja, rumahnya dikabulkan. Iya. Wa syahida ada al-amr ma warada an ghairi wahid min as-sahabah radhiyallahu anhum. Dan juga dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, bukan satu saja, bahwasanya Nabi SAW bersabda, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam safar. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi intinya lihat kemampuan dan juga situasinya Pak ya. Dan berbuka lebih baik udah aja buka kalau dia safar ya. Termasuk kalau kita umroh gitu. Iya, itu kan safar. Jauh malah. Nggak perlu kita sebenarnya puasa. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Nah, ini di sini tadi gimana ya? Udah tahu puasa wajib, umroh ya ke sana. Gimana kita? Boleh dia nggak puasa, boleh. Iya, tapi kan meninggalkan yang wajib. Kan Cari-cari iya, kebutuhan. makanya itu Pak ya, Masya Allah. Apalagi tuh ya Allah. Tuh. Apa nih? Itu dibawa besar apa gimana? Kan di sini aja Pak. Gitu Pak ya, makanya ini hadis yang Amplop kena. Amplopnya juga. gitu Pak ya. Jadi hadis ini menerangkan lebih utama Jadi ketagihan saya nggak berbuka, di sini, lebih utama berbuka. Kayaknya udah buka Pak ya? Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta udah buka Pak. Oh. Jangan ikutin. Masih bawa. Kalau Ustaz lihat dulu ini. Tahan dulu. Oh, udah masih buka ini mah Pak. Ini lihat dulu. Kan saya biasanya jam segini. Oh, ambil sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak buka. Mana? Pak. Udah kasih. Udah Pak. Udah kena. Bukan Kok saya teh kotak nih? Mau teh botol aja nih, Bang. Oh, iya, gua teh botol. Oh, cari apa? Cobain. Kalau teh kotak. Iya Pak, udah Pak. Beres. Apa ini? Lontong. Ini lontong ada martabak. Atau manis? Martabak telur. Ini bukan. Martabak telur itu. Martabak telur. Buka, Bu. Tuh. Buka dulu. Nah. Ini udah masing-masing. Wow, bener tarik Pak. Bismillah. Tahu itu tuh begitu tuh dicari pas buka, waduh mana tuh kayak gitu. Ini isinya. Isinya. Oh, itu kosong. Yang ada isinya yang ini. Isi gus ya? Ya. Saya nggak belum makan mau makan Pak. Ini korma dulu tuh sunahnya, gimana nih korma? Aduh. Korma dulu dong, udah gimana? Iya, benar. Sudah dulu ya videonya. Oke.